Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, sedikit saya akan menjelaskan tentang aplikasi transparansi dan manajemen data standar harga. Eh, Apa itu standar harga? Ya, biasanya disebut dengan SSH atau standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah. Ya, ada juga SBU, standar biaya umum, kemudian ada HSPK, ASB. Nah, oke, standar harga kurang lebih seperti ini. Lanjut ke latar belakang permasalahan. Kenapa perlu dibuat aplikasi ini ya? Yang pertama adalah eh, saat ini di Kabupaten Magetan, proses pengusulan standar harga masih dilakukan menggunakan eh, file Excel, ya. Menggunakan file Excel yang belum terintegrasi datanya ya. Kalau pakai Excel pasti eh, nanti harus digabung, dipisah-pisah per SKPD, kemudian datanya digabung dan uh, agak rumit, tidak saling terintegrasi datanya. Terus yang kedua, proses pengusulan dan verifikasi data usulan standar harga membutuhkan waktu yang lebih lama jika tidak menggunakan aplikasi terintegrasi, ya jelas ya, waktunya jadi lebih lama. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik terkait data standar harga saat ini hanya dalam bentuk produk hukum ya, dalam bentuk PDF, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk mencari data standar harga. Nah, masyarakat umum yang pengen melihat standar harga itu di kabupaten agak susah kalau harus melihat di perdanya dalam bentuk PDF ya, dan mereka harus nyari. Terus yang keempat, nah sudah ada modul pengusulan standar harga pada aplikasi SIPD di Kemendagri, tapi secara alur sistem sulit diterapkan di pemerintah daerah. Kemudian juga kendala pada lambatnya akses ke aplikasi SIPD di saat jam kerja, ya, karena aplikasinya terpasang di server pusat, sehingga ketika semua pengguna di pemerintah daerah mengakses aplikasi terjadi antrian koneksi jaringan ya. Ketika diakses oleh Pemda di seluruh Indonesia, aplikasi SIPD di pusat ini sulit diakses. Jadi sudah ada modulnya, cuma secara alur sistemnya itu eh, ada lumayan banyak tahapnya. Jadi agak susah diimplementasikan. Dan selanjutnya sasaran dan tujuan penerapan ya. Penerapan aplikasi transparansi dan manajemen data standar harga di Kabupaten Magetan untuk menuju Magetan Smart City. Nah, saat ini Magetan sedang membuat roadmap Smart City. Ya, kita juga ikut mendukung dengan adanya aplikasi ini. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses data standar harga untuk digunakan sesuai keperluan ya. Jadi nanti ada halaman untuk menampilkan standar harga dari SIPD sehingga masyarakat dengan mudah melihat standar harga yang ada di Kabupaten Pemda itu seperti apa. Jadi bisa eh, sebagai patokan mereka untuk referensi ya, menentukan harga jual. Nomor tiga, petugas admin Pemda dapat bekerja lebih efisien untuk melakukan verifikasi data usulan dan juga input data ke aplikasi SPD Kemendagri ya. Jadi verifikasi bisa dilakukan di aplikasi dan bisa langsung dimasukkan ke aplikasi SPD Kemendagri secara terintegrasi, jadi tidak perlu input ulang nanti. Nomor 4, petugas dari SKPD lebih mudah dalam memberikan usulan standar harga melalui aplikasi dan bisa melihat secara real time status usulannya. Oke, jelas. Ya, nomor 5, mengurangi sampah kertas yang berdampak pada lingkungan yang lebih asri. Kita lanjut, rancang bangun atau desain inovasi ya. Jadi ada dua user, ada user SKPD dan user administrator. User SKPD sebagai pengusul item, kemudian administrator ini yang akan memverifikasi usulan disetujui atau tidak, dan nanti akan mensinkronisasikan data usulan yang sudah disetujui ke SPD Kemendagri.
Ini ada satu lagi harusnya ya, masyarakat umum ya. Jadi masyarakat umum yang ingin melihat standar harga yang ada di Pemda setempat. Jadi untuk keperluan bisnis mereka. Ada dua cara untuk melihat usulan standar harga SKPD. Ya ini kalau kita login sebagai user SKPD, nanti login ke aplikasi, pilih tahun anggaran dan pilih menu SSA. Kalau pakai user admin Pemda ya login dengan user admin Pemda, masuk ke menu Monev SIPD, kemudian menu satuan harga, dan lanjut ke menu SSA. Gitu ya. Cara kerja aplikasi. Nah ini cara kerjanya ya. Nanti kita praktek depan. Yang pertama itu backup data standar harga dari aplikasi SIPD Kemendagri. Nah, data standar harga yang digunakan untuk menyusun APBD di SIPD. Karena APBD disusunnya di aplikasi SIPD, jadi data standar harga yang dipakai sebagai dasar aplikasi ini nanti yang dari SIPD. Selanjutnya akan ditampilkan secara umum sebagai bentuk transparansi data standar harga kepada masyarakat umum ya, untuk melengkapi data produk hukum dari Pemda setempat. Nah, pengguna nantinya bisa melakukan pencarian data dengan mudah di aplikasi ya. Tinggal searching gitu, bisa di sorting juga, jadi lebih mudah pencarian datanya. Nomor 2, nah, user dari SKPD dapat mengusulkan standar harga di aplikasi sertai lampiran sumber data referensi. Jadi SKPD pasti bisa mengusulkan tapi harus ada referensinya ya. Referensinya nanti dalam bentuk link aja atau URL bisa dilampirkan saat mengusulkan. Itu sudah ada formnya nanti. Kemudian ketiga, admin standar harga pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi ya. Melakukan verifikasi persetujuan usulan. Yang keempat, data standar harga yang sudah disetujui kemudian dapat diintegrasikan secara sistem untuk masuk ke aplikasi SIPD Kemendagri. Oke. Kebaruan ya, keunikan kasihan itu ini aplikasinya kami kembangkan secara open source, jadi siapa saja yang mau kontribusi bisa ikut dalam pengembangan aplikasinya ya. Terus aplikasi ini terintegrasi dengan data standar harga di aplikasi SIPD Kemendagri yang digunakan untuk menyusun APBD. Ya, mempercepat kinerja OPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan sistem SIPD di pusat. 4. Proses pengusulan standar harga menggunakan aplikasi sehingga mengurangi limbah kertas ya, seperti yang tadi disampaikan. Yang kelima, data standar harga yang digunakan di SIPD untuk menyusunan APBD dapat ditampilkan ke masyarakat umum untuk mendukung keterbukaan informasi. Oke. Nah, kita lanjut ke ini ya, sudah ke teknis. Ini halaman standar harga di SIPD, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita sudah menginstal aplikasinya akan ada tombol-tombol ini ya. Ini tombol kurang kelihatan ya. Kita berikan lagi. Kelihatan. Oh, bisa. Ya, tombol ini sinkronisasi SSH ke DB lokal. Ini keterangannya di bawah untuk melakukan backup data standar harga dari aplikasi SIPD ke aplikasi lokal. Kemudian ada lagi tombol sinkronisasi kategori dan satuan SSH ke DB lokal ya, untuk melakukan backup data masternya yang nanti akan digunakan untuk proses pengusulan data standar harga oleh SKPD. Ini ya, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini tampilannya gini. Ini ada tombol sinkron SSH ke DB lokal, sinkronisasi kategori satuan dan satuan SSH ke DB lokal.
Kemudian repository GitHub untuk aplikasi yang open source-nya itu seperti ini, bisa diakses di GitHub. Nama reponya WPSIPD ya. Nah, ini linknya ya. Selanjutnya transparansi data standar untuk masyarakat umum. Nah, ini halaman ini menjadi halaman utama aplikasi agar mudah diakses oleh semua pengguna. Ya. Mulai dari edit komponen, kode komponen, uraian nama komponennya, spesifikasi satuan, harga satuan, tipe kelompok, apakah SSH, SPU, HSPK atau ASD. Kemudian ini ada tombol plus, ini adalah tombol rekening belanjanya ya. Jadi item SSH ini rekeningnya apa itu bisa dilihat. Kita bisa cek ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, ini kita bisa pilih tahun, apakah tahun 2021 atau 2022. Data hasil backup dari SIPD Mendagri ya, yang digunakan untuk menyusun APBD, bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, ini bisa kita cari ya di sini. Kalau kita mau cari umpamanya kertas, dia akan muncul kertas ya, agak lama ya. Terus halaman 1, 2, 3, ini halamannya kita bisa pilih. Nah, ini ada kertasnya sudah muncul semua ya. Ada, berarti ini di bawah ada menampilkan 1 sampai dengan 10 dari 582. Nah, kalau data standar harganya sudah dalam bentuk aplikasi kan mudah ya, kita cari, searching bisa, kita sorting juga bisa. Sorting harga yang paling mahal atau paling murah gitu. Nah, oke. Selanjutnya, oh ya, yang ini ya, yang rekening tadi belum. Nah, yang rekening tuh gini. Contoh ini stop map ya. Kertas harganya 1.300 standar di Pemda. Kita cek dia masuk ke rekening akun berapa saja. Nah, ini. Jadi stop map ini masuknya ke banyak rekening ya. Ini untuk keperluan SKPD sebenarnya. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ini sebagai SKPD ya. Nah, nanti halaman loginnya akan seperti ini. Tinggal masukkan username, ini adalah nick ya. Nomor induk pegawai, NIP, nomor induk pegawai, kemudian passwordnya masuk sesuai data di SKPD-nya masing-masing. Tampilan dashboard akan seperti ini ya. Pilih sini, tinggal pilih tahun anggaran. Kalau ada 2001 ya 2021, 2022 kita pilih 2022 saja. Tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa menu ya. Pilih yang menu SSH ya, karena kita mau melakukan input data SSH, usulan SSH. Ketika menu SSH diklik, nah tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Ini ada grafik total sekitar 20 data dengan pagu terbesar ya, dari pagu terbesar untuk SKPD yang terkait. Jadi kalau kita login sebagai PUPR mungkin, jadi kita kan bisa melihat data item standar harga 20 terbesar yang digunakan di dinas PUPR tersebut. Dari yang terbesar kita bisa lihat grafiknya seperti itu. Selain grafik batang seperti ini, di bagian bawah nanti ada
ada tabelnya, jadi kita bisa lihat nama komponennya apa lebih jelas, speknya seperti apa, harga satuan berapa, terus volume yang digunakan untuk satuan ini berapa, dan total nilainya itu berapa. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa cek di contohnya ya. Oh, ini halaman ini tadi ya, halaman user. Setelah pilih tahun, pilih menu SSA. Ya, kalau mau logout, kita tinggal pilih aja. Di pojok ada logout. Mau ganti password juga bisa di my account. Nah, ini contoh ini ya, 20 nilai terbesar. Jadi kerjaan konstruksi, gaji ya, gaji konstruksi sampai fotokopi, pertalite dan sebagainya ya. Terus di bagian bawah kita bisa lihat langsung item-itemnya dan nilainya, disorting berdasarkan yang terbesar ya. Jadi di salah satu dinas ini ada 385 standar harga yang digunakan, dan totalnya nilainya berapa itu bisa disorting. Jadi sebagai kepala dinas nanti bisa melakukan pengecekan nih, mana yang mau diefisiensikan gitu ya. Nah, kemudian tinggal setelah masuk dashboard ini kita klik yang data usulan SSA. Nanti akan masuk ke halaman ini ya. Data usulan standar harga sesuai tahun anggarannya. Kita cek dulu yang dokumentasi. Nah, ini menu usulan SSA dan tampil usulan yang sudah diusulkan sesuai dengan dinas terkait ya. Selanjutnya, nah ini tambah item usulan. Saya jelaskan sedikit ya. Menu-menu di sini ya. Ini ada tambah item SSH. Nah, ini bisa untuk menambah usulan standar harga baru ya. Tinggal dipilih kategorinya apa, nama komponen, spesifikasi komponennya apa, harga satuan, bukan ini satuannya, di bawahnya harga satuan, kemudian jenis produk ini produk dalam negeri atau luar negeri, dan tingkat TKDN-nya berapa ya, tingkat komponen dalam negeri berapa persen. Kemudian masuk ke akun rekening belanja apa, dan keterangan ini lampirannya ya, lampiran sebagai sumber referensi untuk menentukan harganya sekian tuh dari mana ya. Bisa dari toko online ya, kita copy aja linknya, link toko onlinenya, kemudian kita pastekan di sini. Sebaiknya ada beberapa referensi ya, nggak cuma satu. Kita bisa kasih koma, terus link yang kedua, koma, link yang ketiga gitu, nanti untuk referensi admin dalam memverifikasi, menyetujui apakah usulan standar harga ini layak atau tidak. Nah, ada 3 jenis ya, ada tambah item baru, kemudian tambah harga. Nah, ini tambah harga berarti item ini sudah ada sebelumnya di data base aplikasi ini. Jadi sudah pernah diusulkan atau sudah existing di SPD Kemendagri atau di Perda ya, di SPD Kemendagri tentunya. Jadi tinggal dicari aja contoh kertas gitu ya, kertas. Kita tunggu lama ya, karena datanya banyak. Data standar harga itu bisa puluhan ribu. Oke, sudah muncul. Kita klik salah satu.
Kemudian, nah ini akan mengambil data terkait kertas saring ini. Nama komponen ini, kategorinya ini, spesifikasi, satuan, tinggal kita input harganya. Harga yang baru berapa ya? Namanya 3.000. Nah, tinggal dimasukkan link keterangannya. Dapat nilai 3.000 itu dari mana referensinya? Tinggal ditaruh di link keterangan sini. Kalau keterangannya ini berdasarkan scan dokumen gitu, dokumennya sebaiknya di-uploadnya ke Google Drive aja ya, atau di cloud penyimpanan yang lain. Nanti tinggal di copy linknya ditaruh di sini ya. Jadi di sini tidak menyediakan upload file karena space-nya terbatas ya. Space servernya terbatas. Nanti tinggal disimpan gitu ya. Oke, kita tutup. Kemudian ada tambah akun SSH. Jadi akun ini adalah tambah rekening ya. Kita tinggal pilih item existing data standar harganya apa. Kemudian kita tambahkan rekening akunnya, rekening akun usulan. Ya. Ini ada 3 jenis. Di sini nanti bisa kelihatan di jenis usulan. Jenis usulan itu ada di jenis produk, pengusulnya siapa, tanggal, lampiran. Oh ini jenis di sini ya. Nah ini status jenisnya tambah baru. Kalau jenisnya tambah harga berarti nanti ada tulisannya tambah harga atau tambah akun. Jenis usulannya bisa dicek di sini. Terus statusnya ini menunggu verifikasi dari admin Pemda. Kemudian ada upload SPD ini apakah item ini sudah disinkronkan ke SIPD. Jadi ada keterangannya nanti. Itu terkait halaman ini ya, terkait halaman data usulan. Kita kembali. Ini tambah item usulan SSH. Oke. Tambah harga item usulan SSH. Tambah harga. Ini yang tadi usulan tambah harga. Kemudian tambah akun rekening. Oke. Ini sudah lebih. Edit data item usulan. Nah ini kalau mau edit ya. Edit datanya. Kalau ada yang salah usulan. Atau penghapusan data. Ya. Kalau datanya salah. Ini tombolnya ada 3 ya, sebenarnya ada 2 nih harusnya. Ini salah screenshot. Ini login sebagai admin ya. Kalau login sebagai admin nanti tombolnya ada 3, ada tombol verifikasinya. Kalau user SKPD yang login itu cuma ada tombol edit dan tombol hapus. Oke, terus penghapusan data pilihan item SSH-nya ini bisa kita lakukan lebih dari 1 data ya. Multi item kita hapus bisa. Nah, kemudian ini kita login sebagai administrator Pemda ya. Kalau login sebagai admin nanti tampilannya akan seperti ini halaman dashboardnya kurang lebih. Oke, kita benerin. Nah, ini masuk ke Monev SIPD, pilih yang satuan harga. Nanti akan muncul daftar dinas. Daftar dinasnya apa? Kemudian tahun anggaran berapa. Kita tinggal pilih. Kalau kita pengen melihat rekapitulasi SSH standar harga dari salah satu dinas ya. Kita klik aja. Halaman data standar harga SKPD. Nah ini halaman yang kayak di awal tadi ya. Ini yang atas ini diagram batangnya 20 item standar harga yang paling besar nilainya. Terus yang bawah ini untuk tabel data
standar harga yang dipakai. Nah, setelah klik data usulan SSH, tampilannya akan seperti ini, diarahkan ke data usulan. Cuma kalau kita sebagai admin, nah ya ini yang tampil nanti adalah semua usulan dari semua SKPD. Kalau kita login sebagai SKPD, yang tampil hanya list usulan SKPD yang bersangkutan. Tapi kalau sebagai admin nanti yang tampil adalah semua usulan dari dinas. Nah ini apakah mau disetujui atau ditolak? Ya, kalau setuju nanti tinggal klik yang tombol hijau ini, ada pop-up-nya nanti setuju atau tidak. Atau kita bisa melakukan persetujuan lebih dari satu item. Ya. Tinggal di checklist, checkbox-nya, pilih tindakan masalnya setuju, tolak, atau mau dihapus. Nah, ini terima atau ditolak. Kalau ditolak perlu kita kasih alasannya apa gitu ya. Nanti akan muncul alasan ini di halamannya SKPD. Jadi kenapa item yang diusulkan itu ditolak ya? Ada keterangannya. Nah, selanjutnya ini adalah cara untuk melakukan sinkronisasi data usulan yang sudah disetujui ke aplikasi SIPD pusatnya. Harus login sebagai admin standar harga, kemudian pilih tombol ini sinkron SSH dari DB lokal ya. Nanti akan tampil pop-up daftar standar harga yang sudah disetujui. Nah, nanti tinggal dipilih dan klik simpan. Maka nanti data yang sudah diusulkan di aplikasi lokal Pemda akan datanya sudah masuk ke aplikasi SIPD Kemendagri di pusat. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk informasi lebih lengkap nanti di deskripsi video ya, kami sertakan untuk link ini, link dokumentasinya ini. Terima kasih.